Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul azim. Kata Allah, qul ya Muhammad, qul ya asyrafal khalqi. Begitu kalau kata Syekh Nawawi Tanar dalam tafsir Marhal Baitnya itu selalu kata qul ya asyrafal khalqi, sampaikan olehmu wahai Rasulullah, manusia yang paling agung. Sampai kepada siapa? Ya sampaikan kepada umatmu. Nih termasuk kita semua dapat khitab ayat itu, kita menjadi sasaran ayat itu. Ketika Allah katakan in kana abaukum, jika orang-orang tuamu, wa abnaukum, jika anak-anakmu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudaramu, wa azwajukum, pasangan hidupmu, wa ashiratukum, orang-orang dekatmu, besti. Ngerti besti? Udah berapa tuh? Orang tua, anak, saudara, pasangan hidup, besti 5. Yang keenam, wa amwalun iktaraftumuha, jika harta yang kau kumpulkan itu, wa tijaratun takhshawna kasadaha, yang ketujuh, bisnis yang kau selalu takut rugi, dan yang kedelapan, wa masakinu tardawnaha, rumah tempat tinggal yang kau senangi. 8 itu kata Allah, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasulih, dibandingkan Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan 8 itu lebih kau pilih, lebih kau perjuangkan ketimbang memperjuangkan agama Allah dan Rasulnya. Fatarabbasu ay fantaziru, tunggu tanggal mainnya, hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai pada masanya Allah akan turunkan azabnya kepadamu. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak akan memberikan hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertindak fasik atau menyimpang dari agama. Ini kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, hadhihi hiya asyaddu ayatin fil Quran. Ini adalah ayat yang paling keras dalam Al-Quran, berisi ancaman bagi orang-orang beriman jika salah meletakkan cintanya. Kita perlu betul mengenal Nabi, mengenal betul ajaran Nabi, untuk kita sampai kepada yang disyaratkan kesempurnaan iman kita, yaitu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Zuhri Yakub, dengan segala hormat, tempat dan waktu saya persilahkan. Langsung. Tala'al badru alaina min zaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرعا فقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة ومحى الضلالة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين الطيبين Hadratil Mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat, bil khusus sahibul wasilah al-ustadz Dimyati beserta keluarga, DKM Masjid apa namanya ini? Nur Rahman Nur Rahman dan panitia pelaksana, aparatur pemerintah dan segenap hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, peringatan Maulid yang kita laksanakan pada malam hari ini memang tidak ada contohnya langsung dari Nabi. Kalau dilihat dari urutan kegiatannya, tertib acaranya, tidak ada. Tapi tidak serta-merta kemudian orang sebebasnya menganggap bahwa peringatan Maulid itu perbuatan bid'atun munkaratun la aslalaha, seperti yang dituduhkan oleh kelompok sebelah. Saya yakin kalau di kampung ini nggak ada kelompok sebelah, karena nggak ada orang sebelah di sini. Ini orangnya orang sempurna semua. Orang-orang yang katanya sangat menjunjung tinggi sunnah Nabi, orang-orang yang mengaku dirinya sebagai pembela sunnah, bahkan mereka membuat komunitas sendiri dengan mengklaim dirinya sebagai orang yang benar-benar menegakkan sunnah. Lantang sekali mereka menyebut bahwa peringatan Maulid itu adalah bid'atun munkaratun. Padahal istilah itu memiliki akibat yang tidak ringan. Karena ketika disebut sebagai bid'atun munkaratun la aslalaha, nanti terkait dengan dalil kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat masuk neraka.
Itu artinya mereka sudah benar-benar menisbahkan pelaku-pelaku maulid sebagai ahli neraka. Kan serem itu sebenarnya. Apa benar begitu? Sepintas memang ini sekedar pencerahan saja walaupun di kampung, tapi kan sekarang Pak medsos sudah nyampe kemana-mana. Dan orang mudah sekali terpengaruh dengan pengajian-pengajian singkat yang ada di medsos. Mereka sering menggunakan kalimat-kalimat yang mudah diterima oleh masyarakat, apalagi nggak pernah ngecap dunia pesantren. Bahwa agama ini sudah sempurna, rujukannya Quran dan hadis. Selain itu semua tidak boleh diterima. Dasar hukum dan sumber hukum dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis, tidak ada yang lain. Dalilnya pun disampaikan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasuli. Jelas Nabi bilang, aku tinggalkan kamu dua perkara yang apabila kamu berpegang dengan dua perkara itu kamu tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Apakah benar kemudian tidak ada lagi sumber hukum Islam yang lain? Padahal kalau kita ngajinya lebih mendalam, kita akan ketemu nanti ada masadirul ahkam al-muttafaq alaih wa masadirul ahkam al-mukhtalafu fi. Ada sumber hukum Islam yang disepakati, ada sumber hukum Islam yang tidak disepakati oleh imam mujtahid. Yang disepakati memang sebut Al-Quran, hadis. Nggak berhenti sampai di situ, karena Al-Quran dan hadis saja perlu pemahaman dan pendalaman untuk bisa kita mengambil hukum, istinbatul ahkam. Apalagi kemudian ada banyak persoalan yang timbul di kemudian hari yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi, itu memerlukan pemecahan masalah. Maka para ulama mujtahid merumuskan ada lagi sumber hukum lain, apa? Ijma' dan qiyas namanya. Itu semua imamul mujtahid, para ulama-ulama yang punya kemampuan berijtihad menyepakati itu. Maka ketika orang hari ini mempelajari agama secara instan lalu dibilang hukum Islam cuma dua, Al-Quran dan hadis, itu bisa menyesatkan umat juga. Apalagi tidak semua umat bisa memahami Al-Quran, bahkan boro-boro memahami membaca Quran aja banyak yang nggak bisa. Bagaimana kemudian menjadikan Quran sebagai pedoman hidup? Paham aja enggak. Maka orang awam mungkin nggak pernah ngaji, mendalami betul tentang seluk-beluk persoalan keislaman itu, termasuk urusan hukum. Para ulama lah yang kemudian berpikir keras untuk menjawab semua persoalan dengan ijtihad mereka. Minimal dibutuhkan 12 cabang ilmu yang harus dikuasai untuk betul-betul bisa memahami hukum Islam itu. Dan itu tidak semua orang. Bahwa sumber hukum utama Quran hadis itu pasti tidak ada yang bertentangan. Yang kedua, ini bahasa yang seringkali juga menghipnotis orang seolah-olah itu benar. Mereka bilang bahwa apapun yang tidak dilakukan Nabi langsung divonis itu sesat. Sehingga apapun aktivitas keislaman yang dilakukan oleh kaum muslimin yang tidak ada contohnya dari Nabi, itu langsung dikatakan itu tidak boleh diambil, karena Nabi tidak mengajarkan, tidak ada contohnya dari Nabi. Kan begitu yang sering kita dengar, Pak. Nah, kata-kata itu sebenarnya kalau mau diteliti itu perkataan yang justru itu yang bid'ah. Kata-kata itu sudah bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada landasan untuk kata-kata itu. Yang ada kita ketemukan di Quran bunyinya adalah wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, apapun yang dibawa oleh Rasul ambil, apapun yang diajarkan Nabi lakukan.
Apa yang dibawa oleh Rasulullah terima, kerjakan, ikuti. Wa ma nahakum anhu fantahu. Itu ayatnya. Yang dibawa Nabi ambil, lakukan, kerjakan. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang dilarang, yang Nabi larang, yang Allah larang, tinggalin. Itu yang benar. Yang dilarang tinggalin. Bukan yang tidak dilakukan Nabi. Tidak semua yang tidak dilakukan Nabi menjadi haram. Keluarlah kaidah ilmu usul, at-tarku la yadullu ala tahrim. Perkara yang tidak Nabi tidak serta-merta membawa konsekuensi hukumnya menjadi haram. Bukan. Yang jelas-jelasan dilarang itu yang haram, itu yang nggak boleh. Tapi yang tidak dilakukan Nabi belum tentu haram. Itu didukung oleh dalil-dalil yang lain. Di antaranya adalah riwayat Ibnu Mas'ud, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'. Siapa orang memberikan contoh perilaku yang baik, lalu perbuatan baik itu diikuti oleh orang banyak, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan itu dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya di belakang hari tanpa dikurangi sedikit pun pahala dari pelakunya. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'. Orang memberikan contoh yang buruk, perbuatan yang tidak baik, lalu dia kerjakan dan diikuti oleh orang lain, dia akan dapat dosanya dan dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Itu dalil jelas memberikan ruang bagi kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Dan itu didukung lagi oleh dalil lain, mastahsanahul muslimuna fahuwa indallahi hasanun. Apapun yang dianggap baik oleh mayoritas kaum muslimin itu baik menurut Allah. Wa mastakbahahul muslimuna indallah fahuwa qabihun. Dan apa yang dianggap buruk oleh mayoritas kaum muslimin, maka itu buruk di sisi Allah. Saya mau tanya sekarang, ini muludan, oke, Nabi nggak pernah kerjain. Lalu hukumnya bagaimana? Ya kalau nggak ada perintahnya, ini singkat ini karena ceramah bukan menjadi pesantren. Kalau memang tidak ada perintahnya, ada nggak larangannya? Mesti dicari, jangan bilang haram dulu, dilarang enggak. Kalau nggak ada larangannya dilihat, ini perbuatan baik apa buruk? Siapa sih itu pertanyaan saya sekarang? Saya mau tanya sama yang ada di sini. Ini bikin acara begini baik apa buruk? Baik. Baik apa buruk? Baik. Ya sudah, dilarang apa enggak? Enggak ada, kerjakan. Begitu gampangnya. Kalau dilarang tinggalin. Ini ributnya sama amalan-amalan begini, kerjaan begini, mereka lantang menghantam kita dengan sebutan ahlul bid'ah, sementara kemaksiatan di mana-mana mereka bungkam saja. Harusnya yang jelas-jelas dilarang itu yang harus kita fokus. Bagaimana cara menghentikan perbuatan yang haram itu? Ini hari orang lagi sedang diserang ini di mana-mana. Yang namanya penyakit masyarakat itu hari ini gak jauh dari urusan duit, Pak. Itu yang namanya pinjol, mengat. Pinjaman online. Dulu bank keliling, sekarang pakai pinjol. Main HP aja dapat duit. Ada lagi yang main judi slot. Anaknya ngerem di kamar, diem aja nggak mana-mana. Tahu-tahu hilang, lama-lama rumahnya digadein. Bangkrut gara-gara main judi. Itu jelas-jelasan haram. Mereka nggak pernah teriak, masa mulu, dan yang jelas nggak ada larangannya. Dan kita anggap baik, lakukan. Ada dalilnya, ada. Kenapa? Apa mereka nggak tahu? Bukan mereka nggak tahu. Mereka sudah terlalu senang dengan dalil yang satu. Kullu bid'atin dolalah, ngajinya kemana-mana itu aja dalilnya satu. Habis kita dikemplangin pakai bid'ah melulu.
Udah, itu mukadimah saya, ceramah saya. Intinya kenapa kita mesti maulidan? Dalam catatan sejarah ini untuk menggairahkan kembali kaum muslimin untuk senantiasa mau mengenal nabinya, mau berusaha mengerti perilaku nabinya, yang pada gilirannya diharapkan kita mampu meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu poin pentingnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam rangka itu ulama dulu berijtihad, melakukan kreasi acara demi acara, ngumpulin orang, kumpul dalam satu majelis. Tujuannya nggak lain, membangkitkan semangat kita untuk mengenal Nabi, memahami ajarannya, mencintai Nabi, lalu bersedia secara utuh mencontoh dan mengikuti Nabi yang Allah hadirkan sebagai contoh teladan yang paling sempurna bagi manusia, yang Allah sendiri memuji nabinya, wa innaka la'akin azim, dan sungguh engkau ya Muhammad adalah manusia yang memiliki karakter yang agung, akhlak yang mulia. Bayangin Nabi ngajarin sama kita. Kalau ngomongin akhlak agung Nabi, ini contohnya nih, apa kata Nabi? Silman kotoa, sambung hubungan orang yang mutusin hubungan dengan kamu. Keren ajaran? Keren gak tuh ajaran? Sambung hubungan orang yang memutuskan hubungannya denganmu. Ini ajaran supaya kita bisa merawat ukhuwah, bersaudara, hidup jangan bermusuhan, hiduplah dengan cinta, hidup dengan penuh kasih sayang, redam kemarahan, tutup kebencian, tebar kasih sayang. Itu yang diajarkan Nabi. Sehingga yang Nabi ajarkan, sambung hubungan orang yang putus denganmu, mereka yang tidak lagi mau mengenal persaudaraan, mereka yang senang bertengkar, kita hadir untuk damai di antara mereka. Kita hadir untuk menunjukkan ajaran Nabi, bahwa Nabi mengajarkan kita manusia untuk bersaudara dimanapun kita berada. Saya dari Jakarta nggak ada urusan sama bapak ibu di sini, tapi kita bersaudara, diikat dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semangat kasih sayang yang harus kita munculkan. Kalau kita cuma mau berteman bersaudara sama orang yang nguntungin kita, itu namanya bukan persaudaraan, itu dagang namanya. Makanya bersaudara, ibu datang ke rumah saudara, dikunjungi rumahnya. Dulu di Jakarta orang Betawi itu biasa berkunjung, bahkan nginep di rumah saudara, bermalam, hanya sekedar berkunjung saja tanpa ada embel-embel apa-apa. Hari ini udah renggang hubungan persaudaraan. Kadang-kadang jangankan sengaja bertemu, lebaran saja nggak datang. Datang pun dipilih, yang datang ke rumah saya datang, yang nggak datang saya nggak mau datang. Milih-milih. Itu pun yang didatangi yang kaya-kaya saja, yang susah-susah nggak didatengin. Makanannya kagak enak. Kalau yang kaya, makannya enak-enak, rumahnya juga mewah. Saudara yang susah nggak dikenali. Ini bukan ajaran Islam. Kemarin habis pilpres mungkin ada konflik di antara kita. Indramayu nggak ada pilkada ya? Nggak ada. Nah besok ada pilkada lagi, pasti ada benturan kecil-kecil. Biasa, jangan dipermasalahkan. Silahkan boleh kita beda pilihan, tapi jangan putus hubungan di antara kita. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan cuma ngaku sebagai muslim tapi demen bermusuhan. Islam gak ngajarin hiduplah dengan kasih sayang. Maka relasi hubungan manusia dalam Islam itu punya istilah khusus, namanya silaturrahim, hubungan kasih
bukan hubungan untung rugi, bukan. Kenapa Islam mengharuskan kita berkasih sayang? Karena kenyataan hidup ini manusia nggak ada yang bisa hidup sendiri. Kita hidup butuh orang lain. Nggak ada orang bisa hidup sendirian. Ente mau sombong kayak apa jadi manusia? Ente nggak butuh sama orang. Nggak bisa ente hindari. Kita nggak bisa menghindari bahwa kita butuh dengan orang lain. Jangan bilang kalau Anda orang kaya nggak butuh orang susah. Memang kelihatannya orang kaya nggak butuh orang susah, tapi pastikan orang kaya bisa senang gara-gara ada orang susah. Orang kaya punya uang bikin rumah bisa 2 lantai mewah, rumahnya ada kolam renangnya segala, ada garasi mobilnya muat 10. Tapi ketahuilah orang kaya punya rumah mewah, dia tempati rumah mewahnya, di situ pasti ada tangan orang-orang susah. Mana tangan orang susah? Yang ngaduk semen siapa kemarin? Yang bawain batu bata siapa kemarin? Yang nebang pohon untuk jadi kusen itu siapa? Pasti ada tangan orang susah. Makanya orang kaya nggak boleh sombong kalau ngeliat orang miskin, dan orang miskin juga nggak boleh sewot ngeliat orang kaya. Ini kadang-kadang samanya, yang kaya sombong sama yang miskin, yang miskin sewot aja sama orang kaya. Rakyat abad kita saling butuh. Ini ada palura nggak? Ada. Baku dengan rakyat saling butuh. Bukan cuma rakyat yang butuh pejabat. Rakyat mungkin mau jual tanah butuh PPAT. Camat masih Pak ya? Masih butuh dengan pejabat. Bikin surat keterangan ke kelurahan. Bikin KTP juga mungkin ke kelurahan. Surat pengantar dan sebagainya. Kita butuh. Tapi kan yang butuh juga bukan cuma rakyat doang dengan pemerintah, penguasa, pemerintah. Pejabat juga butuh rakyat. Emang Pak Ku di mana mau jadi ku kalau orangnya kagak ada? Mau ngelikin jangkrik ke kebun kosong? Betul. Bahkan negara bisa jalan ini gara-gara ada rakyatnya yang bayar pajak. Betul. Makanya Pak Ku harus menghormati rakyatnya. Rakyat pun harus hormat dengan Pak Ku. Begitu kira-kira diajarkan Nabi. Ini laki perempuan nih, betapapun gagahnya laki-laki, dia butuh kehangatan dan kelembutan wanita. Emang enak kasar terus Pak? Kita butuh yang lembut-lembut, betul ya. Betapapun bapak punya uang banyak, kalau nggak ada wadon nggak enak hidup kita. Nih bikin ngenakin hidup kita nih, yang bikin hidup kita semangat ini. Ini kalau nggak ada dia nggak semangat kita Pak. Betul. Perempuan juga sama, jangan mentang-mentang eranya kesetaraan gender, merasa ingin sama dengan laki-laki, bahkan ingin mengunggulin laki-laki, lalu dengan lantang bilang kami tidak butuh laki-laki. Bohong. Sampai kapanpun kita saling butuh. Saya tinggal di Jakarta, dari lahir saya di Jakarta. Sampai hari ini saya masih makan nasi, saya masih makan ikan, saya masih makan sayur-sayuran, dan saya butuh itu tiap hari. Bapak tahu di mana saya bisa nanam padi di Jakarta? Tanahnya udah di semua. Itu artinya saya yang tinggal di Jakarta butuh orang Indramayu yang padi di sini, butuh nelayan yang nangkap ikan di laut, betul? Butuh petani yang nanam sayuran. Itu artinya orang kota dan orang desa saling membutuhkan satu dengan yang lain. Gak bisa kita nafikan orang kota merasa lebih hebat dari orang kampung, orang kampung merasa mirip dan orang kota. Enggak ada Pak, semua kita saling membutuhkan. Orang kota kerja di kantor, dia punya uang, tapi dia nggak bisa makan duit. Apalnya duitnya duit logam, ketelak lu. Betul. Dia butuh beras, dia butuh lau. Yang punya beras siapa? Yang nanem. Orang Indramayu. Hidup Indramayu. Ini ngempanin berapa negara yang orang Indramayu. Ya mumpung ceramahnya di Indramayu kan diangkat dikit gitu. Saling butuh. Sampai yang namanya orang sakit sama orang sehat Pak, itu saling butuh.
Cuman kelihatannya aja yang butuh orang sehat tuh orang sakit butuh orang sehat, orang sakit butuh dokter, orang sakit butuh tukang obat, itu kelihatannya. Sungguhnya tukang obat dan dokter sangat butuh orang sakit. Coba pikirin halus-halus, dikira dokter nggak butuh orang sakit gitu, dikira tukang obat nggak butuh orang sakit. Orang kalau sehat semua nggak laku tukang obat itu. Orang sehat semua dokter, percuma sekolah ke Amerika, nggak laku orang sehat semua. Itu artinya orang sakit butuh dokter, orang sakit butuh tukang obat dan dokter butuh orang sakit. Sampai-sampai orang mati sama orang hidup saja masih ada yang namanya saling butuh. Orang mati nggak bisa mandi, mesti dimandikan. Gak bisa pakai baju, mesti dibungkus. Gak bisa gali kubur, mesti digaliin. Udah digaliin kuburnya gak bisa masuk sendiri, mesti dimasukin. Yang mandiin, yang mengkafani, yang nyolatin, yang nguburin, itu semuanya orang hidup. Belum pernah hari ini ada orang mandiin mayat tuh orang mati tuh. Kecuali malaikat pernah memandikan mayatnya Hanzalah setelah perang Uhud. Ini begini-begini nih, kalau mati dia butuh orang hidup yang nganterin dia ke pemakaman, betul? Tapi yang butuh bukan cuman orang mati, butuh orang hidup. Orang hidup pun banyak yang hidupnya butuh sama orang mati. Paling tidak orang mati butuh kain kafan. Dan tukang kain kafan sangat butuh orang mati. Bapak ibu boleh sedih punya orang tua meninggal, bapak ibu boleh sedih ketika punya saudara mati, tapi tukang kain kafan, siapapun yang mati, ini rezeki saya. Betul? Tukang gali kubur sama. Tukang gali kubur kalau nggak ada yang mati seharian nggak dapat duit. Termasuk ustadz aja kadang-kadang butuh orang mati. Lumayan tahlil sampai 40 hari. Dari mulai hari pertama sampai hari ketujuh, ada berkatnya lagi, nanti sebulan ada berkat lagi, 40 ada berkat lagi, 100 hari ada berkatnya lagi, setahunan haul ada berkat lagi. Itu satu. Kalau yang mati 1000 bukan perbaikan gizi itu. Coba sekali-kali bapak ibu bayangin tuh, yang namanya dokter, tukang obat, itu kalau dia doa sholat tahajud malam hari, doanya ya Allah panjangkan umur saya, luaskan rizki saya. Yang doa dokter, apa maksudnya coba? Yang doa tukang kain kafan, yang doa tukang gali kubur. Sholat tahajud jam 3 dia bangun, dia sholat, kemudian dia doa. Doanya ya Allah, kan orang kita kalau doa nggak pernah lepas minta duit banyak kan, minta rezeki yang luas. Malam itu yang minta rezeki ditambah rezekinya, itu yang doa tukang kain kafan, cuma tukang gali kubur. Coba kira-kira maksudnya apa coba? Kan cuman nggak ngomong doang, ya Allah besok yang mati rada banyakan dikit. Cuman nggak ngomong gitu doang. Terus apa kemudian? Setelah fakta ini saya paparkan, masih mau ngebantah bahwa kita butuh bersaudara. Anda masih bertahan dengan ego dan kesombongan, merasa hidup Anda butuh orang lain. Tidak, kita ini butuh. Maka kata Nabi, la tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wala tajassasu wal hasasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Hei kalian orang-orang beriman, jangan kalian saling mendengki. Wala tabaghadu, jangan kalian saling marahan. Wala tadabaru, jangan saling menjauh.
Wala tajassasu, jangan suka mengorek-orek salah orang. Wala tahassasu, dan jangan ngintip-ngintip keburukan orang. Tapi kata Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Makanya orang yang sombong nanti nggak akan masuk surga. Bu, asal ibu tahu, ibu mau masuk surga mau. Tapi masuk surga nggak bisa sendirian, mesti rombongan. Makanya yang sono benci, sono marah, sini musuh, sono musuh. Mau masuk surga lewat anak. Oh, masuknya rombongan. Ibu bilang, pokoknya saya nggak peduli, yang penting saya mau masuk surga. Saya udah sholat, sudah haji, sudah ibadah, sudah umroh segala macam. Saya nuntut surga, mintu surga. Kata malaikat, temen lu mana? Saya nggak tahu, nggak dibuka. Surga itu wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiring orang-orang yang bertakwa masuk surga, rombongan. Cari rombongan makanya. Makanya saya nyari rombongan. Rombongan saya siapa? Rombongan saya orang-orang yang kayak begini nih rombongan saya. Mudah-mudahan kita nanti sama-sama masuk surga. Di belakang siapa? Di belakang baginda Rasul. Tahu di belakangnya mana? Pokoknya di belakang Nabi. Di belakang Nabi ada sahabat-sahabatnya, di belakang Nabi ada keluarganya, ada Sayyidina Siti Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain, ada anak-anaknya. Di belakangnya ada sahabat-sahabat Nabi, di belakangnya ada para ulama-ulama, di belakangnya ada Hadratus Syekh Qasim Asy'ari, dan kita ikut di belakang Hadratus Syekh Qasim Asy'ari. Insya Allah kita akan masuk surga bareng-bareng. Aminnya kenceng. Tapi hidup marahan dulu. Ini ceramah panjang ini kalau begini ini. Sampai jam berapa ini? Masih sore. Iya, ibu masih sore pulang langsung tidur. Saya masih jauh pulang ke Jakarta. Tapi memang kewajiban saya begitu. Nih, makanya kita dikumpulin di tempat kayak begini. Ini tempat merajut ukhuwah. Makanya orang Islam jangan main di rumah melulu, tiap hari dikunjungin. Ini musola apa masjid? Masjid, kunjungin nih masjid. Ntar masuk surga bareng-bareng. Ente misah melulu di rumah sendirian, mending sholatnya bener. Kalau sholatnya di masjid bareng-bareng, ada imamnya satu, walaupun yang khusyuk satu, itu diborong semua semasjid. Kayak barang dagangan gitu, timun sekarung diborong, yang lempeng, yang petot borong masuk. Tapi kalau diketeng, diecer, orang milih pasti yang lempeng, yang petot nggak diambil. Mak yang petot-petot kudu ke masjid, ngumpul sama ustad, diborong kita, betul? Di rumah mulu, ramaikan masjid. Begitu salam aja kita udah saling mendoakan. Kita salam ke kanan, mendoakan hamba-hamba Allah yang ada di depan dan di samping kanan saya. Doanya apa? Semoga Allah berikan kalian keselamatan dan keberkahan. Lalu kita nengok lagi ke kiri, semoga Allah berikan kalian keselamatan dan keberkahan yang ada di samping kiri dan belakang kita. 4 penjuru mata angin kita tebar doa keselamatan dan keberkahan. Saling mendoa. Ini tempatnya, bukan pos hansip. Ini tempatnya. Datang dari rumah sudah dalam keadaan wudhu. Apa kata Nabi? Siapa orang yang berjalan dari rumahnya ke masjid, setiap langkah Allah akan ganjar dengan 10 kebaikan. Sekali dia angkat kakinya, diangkat derajatnya 10 tingkat. Sekali dia jatuhkan kakinya, 10 dosanya digugurkan. Begitu dia masuk ke dalam masjid, dia i'tikaf di dalam masjid, dan selama orang itu masih dalam keadaan suci berada di dalam masjid, malaikat-malaikat yang ada di langit yastaghfirunahu wa yastarhamuna, memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, dan malaikat-malaikat yang ada di langit Allah tugasi mereka untuk memintakan rahmat kepada Allah. Betapa untungnya. Untung apa untung?
Bagus apa bagus? Bagas bagus, bagas bagus. Dikerjain kagak? Ini ceramah kemana ini arahnya ini? Saya balik lagi ke depan, balik lagi ya, jangan keder nih muternya. Saya balik lagi pada hadis tadi. Itulah akhlak agung Nabi, ngajarin kama kita bersaudara. Jadi besok-besok saya ngingetin kalau ada sedikit persoalan gak usah dilebar-lebarin, diredam, ditutup, kita saling memaafkan. Betul? Itu yang bagus. Dan gak usah aneh yang namanya perbedaan, apalagi timbang beda pilihan saja, santai aja. Yang namanya perbedaan mah hal biasa Pak. Wong kita aja lahir dari yang berbeda kok. Saya ini lahir ke dunia ini gara-gara bapak saya teman hidupnya perempuan. Betul. Ibu bisa lahir ke dunia itu karena ibunya ibu, teman hidupnya laki-laki. Gara-gara ada laki sama perempuan nyampur jadi satu, diikat dengan pernikahan, lahir kita. Begitu lahir ke dunia ketemu perbedaan, ya biasa aja orang kita lahir dari yang berbeda. Ente mau satu sendirian, akur itu di hutan, ini yang sono di hutan. Jadi biasa saja, nggak usah shock, nggak usah kaget. Sanggup hadapin, hadapin. Nggak sanggup hadapin, minggir. Nggak usah diperlebar persoalan. Betul? Betul, betul, betul. Iya betul Bu. Tadi ngomong mau betul aja udah, tapi giran marahan, mama saudara. Kalau marah panjang urusannya. Dari mulai lebaran Syawal sampai lebaran Haji, sampai lebaran monyet masih nggak mau nanya. Tuh kata Nabi, silman qata'ak wa'fu amman zalamak, maafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, maafkan sebagaimana kamu suka untuk dimaafkan, maka belajarlah kamu memaafkan orang lain. Wa'ti amman haramak, memberilah kepada orang yang tidak suka memberi. Itu ajaran Nabi itu. Jadi kalau kita memberi pada saudara kita yang baik, itu namanya membalas kebaikan. Itu mah biasa, nggak top. Yang top itu punya saudara pelit, medit, kikir, koret, bakhil, pantat kuning, buntut, gasiran. Tapi ibu dengan senang hati suka memberi kepada dia, itu baru top namanya. Itu ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu betul mengenal Nabi, mengenal betul ajaran Nabi, untuk kita sampai kepada yang disyaratkan kesempurnaan iman kita, yaitu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak akan Pak iman kita ini diterima kalau kita nggak punya mahabbah kepada Rasul. Nggak akan sempurna iman kita walaupun kita sudah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diterima iman kita, tapi tidak akan sempurna iman kita ini kalau kita tidak mencintai Rasulullah. Atiullah wa atiur Rasul, perintahnya langsung. Kemudian ketika orang-orang Bani Israel mengaku dia mencintai Allah, bahkan mengaku sebagai kekasihnya Allah, turun ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan jika benar kau mencintai Allah, ikuti aku, baru kau akan dicintai oleh Allah, dan Allah akan ampuni kesalahanmu masa lalu. Dan Nabi kita sendiri sudah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa wan nasi ajmain. Tidak akan sempurna imannya orang Indramayu sebelum aku lebih dia cintai ketimbang dirinya, hartanya, anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Apapun yang ada itu mesti dikalahkan. Cinta kepada Allah dan Rasul harus berada di puncak kecintaan kita. Dan ternyata setelah saya tilik-tilik, kita kaji secara mendalam, baik dari sabda Nabi sendiri maupun dari ayat Quran,
Ternyata mencintai Nabi bukan sebuah keharusan saja, bukan sekedar keharusan, tapi sebuah kewajiban dan keniscayaan. Gak bisa enggak itu. Kalau nggak percaya ntar buka di rumah. Punya Quran kan? Punya Quran kan? Punyalah, insya Allah orang Islam nggak ada yang nggak punya Quran. Bahkan hari ini yang nggak bisa baca Quran jagoan sama Quran. Gaya Islamnya keren. Begitu nikah mas kawinnya Quran. Seperangkat alat sholat. Sembayang mah kagak. Baca Quran kagak. Baca Quran, yang perempuan geblek, yang laki tolol. Mas kawinnya Quran. Sok banget Islamnya, Islamnya dipamer. Bukan tuh Quran tar di rumah. Saya kasih tahu ayatnya, surah At-Taubah ayat 24. Ini oleh-oleh mauludan, dan itu sebagai bahan kajian. Ayatnya tidak perlu tafsir-tafsir yang panjang-panjang. Saya bacain ya. Terjanji, lihat sendiri. Takut ntar kata saya lagi. Dah, ini firman Allah. Surah At-Taubah ayat 24. Panjang ini ayatnya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul azim. Kata Allah, qul ya Muhammad, qul ya asyrafal khalqi. Begitu kalau kata Syekh Nawawi Tanar dalam tafsir Marhal Baitnya itu. Selalu kata qul ya asyrafal khalqi. Sampaikan olehmu wahai Rasulullah, manusia yang paling agung. Sampai kepada siapa? Ya sampaikan kepada umatmu. Nih termasuk kita semua. Dapat khitab ayat itu, kita menjadi sasaran ayat itu. Ketika Allah katakan in kana abaukum, jika orang-orang tuamu, wa abnaukum, jika anak-anakmu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudaramu, wa azwajukum, pasangan hidupmu, wa ashiratukum, orang-orang dekatmu, besti. Ngerti besti? Udah berapa tuh? Orang tua, anak, saudara, pasangan hidup, besti 5. Yang keenam, wa amwalun iktaraftumuha, jika harta yang kau kumpul-kumpulkan itu, wa tijaratun takhshawna kasadaha, yang ketujuh, bisnis yang kau selalu takut rugi, dan yang kedelapan, wa masakinu tardawnaha, rumah tempat tinggal yang kau senangi. 8 itu kata Allah, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasulih, dibandingkan Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan 8 itu lebih kau pilih, lebih kau perjuangkan ketimbang memperjuangkan agama Allah dan Rasulnya. Fatarabbasu ay fantaziru, tunggu tanggal mainnya, hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai pada masanya Allah akan turunkan azabnya kepadamu. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak akan memberikan hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertindak fasik atau menyimpang dari agama. Ini kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, hadhihi hiya asyaddu ayatin fil Quran. Ini adalah ayat yang paling keras dalam Al-Quran, berisi ancaman bagi orang-orang beriman jika salah meletakkan cintanya. Jangankan baru tibang pacar, si doi,
Udah suamimu pun nggak boleh kau lebih cintamu ketimbang cinta kepada Rasul. Bodohnya tibang doi doang pun pakai rambut dipotong, pakai putus asa mau bunuh diri, pentolol namanya. Anak sekarang sih sekolah mah mungkin tinggi tapi tolol, mah hilang-hilang. Kan masih banyak laki-laki lain, betul. Untung bagus belum jadi suami, udah ketahuan boroknya. Daripada udah jadi istri, baru-baru ketahuan jeleknya, pensial. Pak. Bukan ngantuk ya bungok, yang liatin begitu. Serem Pak saya digituin. Jangan melotot begitu. Allah bilang, jika orang tuamu, bukan berarti agama melarang kita mencintai orang tua. Bahkan kita ketemu dalilnya, ridho Allah terletak pada ridhonya orang tua. Nggak mungkin agama nggak ngajarin kita mencintai, menghormati dan bakti sama orang. Nggak dilarang kita mencintai orang tua, nggak dilarang kita mencintai anak, tidak dilarang kita mencintai saudara. Bahkan itu semua diperintah. Hanya saja porsinya mesti cinta kepada Allah dan Rasul itu lebih kuat, lebih hebat, lebih utama daripada mencintai mereka itu. Islam nggak ngelarang kita mencintai harta. Mana nggak ada orang duit. Nih, apalagi sebelah kiri nih. Kalau mah duit, romanya ijo matanya. Emang lakinya pergi kemana-mana, pulangnya diharapin lakinya duitnya. Ya Bu ya. Kata si ibu bodoh, lu pulang ke gagang, duitnya nyampe. Duit, nggak ada orang nggak suka sama duit. Termasuknya ngomong jujur-jujuran. Harta, tidak ada orang seneng sama harta kecuali yang paham. Ntar kita kapan pahamnya orang kayak ntar udah mati baru paham. Udah mati baru nggak butuh duit. Kalau masih hidup begini mah Pak butuh kita duit, betul. Nggak dilarang. Orang kita butuh. Saya kemarin jam mesin naik mobil, mobilnya dibeli juga pakai duit, tolnya mesti dibayar, emang pakai kartu, tapi kartu kudu diisi, pakai duit juga, betul. Di minyaknya kudu pakai duit, berjuang bikin pesantren, mesti punya duit, nggak dilarang. Cuma jangan gara-gara cinta sama harta, pengen punya duit banyak, hukum Allah nggak ada harganya, itu dilarang. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kalian orang beriman, jangan sampai harta dan anakmu membuat kamu lalai. Begitu Allah ingatkan sama kita. Rumah, seneng sama rumah orang. Seneng, apalagi rumahnya baru, seneng. Biar rumahnya reot juga aja tungguin, namanya rumah. Nggak apa-apa, seneng. Alamiah itu mah. Tapi jangan sampai kebangetan seneng rumah sendiri, nggak pernah nyapa nih rumah Allah ini, masjid, musola, tuh rumah Allah. Ada AC-nya nggak ini? Nggak ada. Mudah-mudahan besok habis maulid dibeliin AC. Dari mana? Bayar nggak airnya? Listriknya bayar nggak? Kagak. Kapan ibu mintain bayar listrik? Enggak kan? Ya biarin, ibu nggak diminta. Rumah bayar nggak? Rumah bayar nggak? Rumah bayar. Di masjid nggak bayar. Susah. Mohon maaf ini karena saya ceramah di Jakarta kadang suka sengit ngomong saya. Mending rumahnya sendiri, rumah orang ditempatin,
bayar tuh kontrakan, rumah orang dia tungguin aja, masjid dia nggak pernah datengin, pentolol dia minta ampun. Rumah sempit, masjid kan lega itu. Habis sholat pak, bapak jengkang begitu bisa nggak di masjid? Di rumah kadang-kadang baru jengkang dikit, bocah laleren perut bapak diinjak mana? Ini aman. Anda cintai 8 itu ala kadarnya, secara alamiah saja berjalan, tapi letakkan itu semua di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasul. Artinya apa? Ketika kita punya harta, Allah wajibkan kita keluarkan zakat, keluarin. Kita pengen punya uang, kita usaha, tapi mesti caranya benar, dengan cara yang diajarkan oleh Allah. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Itu baru namanya benar. Betapapun kita sibuk mencari harta, kau tahu orang Islam punya kewajiban 5 waktu sehari, silakan kau cari tuh harta, sungsang sumbel, jongkir balik, kaki buat pala, pala buat kaki, siang banting tulang, malam banting bini, silakan kalau bapak sanggup. Tapi jangan tinggalin sholat 5 waktunya, betul? Ini duit ke sawah dari pagi sampai sore, sanggup acul ngoyos matun, sanggup. Sholat 5 menit kagak sanggup. Iya kalau ke sawah katanya ada duitnya, kalau meski musola mah nggak ada duitnya. Ya, Bu, mau duit apa mau? Sorga, mau duit apa mau sorga? Nggak jelas jawabnya. Oke, kita mau duit, tapi gunakan duit untuk bisa menghantarkan kita ke sorga, itu baru bener. Jangan sampai cinta senang sama duit, justru uang menghalangi kita untuk masuk surga. Itu namanya kita meletakkan cinta kepada Allah dan Rasul di atas segalanya. Jangan gelap mata. Itu ayat, ancamannya serius sekali kata Imam Bukhari. Siapa orang yang meletakkan cinta yang salah, yang 8 tadi lebih diutamakan ketimbang Allah dan Rasul, diancam dengan azab. Yang kedua, mendapatkan sebutan sebagai orang fasik. Fasik itu orang beriman tapi pola hidupnya menyimpang dari agama. Kelihatannya biasa-biasa saja, tapi itu yang terjadi hari ini, di mana hidup kita lebih mengutamakan dunia ketimbang akhirat. Padahal harusnya dunia ini jembatan kita menuju akhirat. Hidup ini menjadi modal kita untuk kembali kepada Allah. Dan dengan cara itu kita akan hidup dengan baik dan benar, dengan mengikuti petunjuknya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, nih saya selalu kasih kata kuncinya begini. Tidak semua kita, nih bahasanya, tidak semua kita berkesempatan menjadi orang kaya dan berkuasa. Tidak semua kita berkesempatan menjadi orang kaya dan berkuasa. Betul nggak? Betul nggak? Nyatanya begitu Pak. Betapapun orang pengen jadi orang kaya, kalau takdirnya miskin mah tetap aja miskin. Jangankan baru tibang macul, bertani di Indramayu ke Hongkong lagi ente pergi mendasar urat susah, pulang mah tetap aja susah. Kebeli sawah pulang mah tetap aja kejual-jual juga. Betul? Ya mohon maaf ini saya ngomong apa adanya aja lah. Tidak semua kita berkesempatan jadi orang kaya, tidak semua kita berkesempatan menjadi orang berkuasa, tapi ini tapi yang penting, tapi semua kita berkesempatan menjadi orang bahagia dan orang mulia. Kenapa? Karena Allah tidak meletakkan bahagia itu di dalam harta, dan Allah tidak letakkan mulia itu di dalam tahta, tapi Allah letakkan bahagia dan mulianya manusia
di dalam iman dan takwa. Kalau kita punya iman dan ketakwaan kepada Allah dengan cara mengikuti ajarannya Rasulullah, dipastikan kita akan bahagia dunia, bahagia di akhirat, mulia dunia, mulia di akhirat. Itulah yang disebut dengan orang-orang sukses hidupnya. Jadi sukses nggak nunggu harus kaya, Pak. Cuman kita aja udah terlanjuran hidup kita ini terobsesi dengan dunia. Ngukur orang sukses itu kalau tadinya dari keluarga miskin jadi orang kaya, oh dibilang sukses. Ngukur dari biasa tiba-tiba jadi pejabat, itu namanya orang sukses. Itu sukses kacamata dunia yang setiap saat nasibnya bisa berubah. Sukses dalam bahasa Quran, may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dialah orang yang meraih sukses yang besar. Puncaknya apa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang yang dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka, maka sesungguhnya itulah yang disebut dengan sukses. Di dunia ini belum ada ukuran suksesnya, Pak. Jadi yang penting saya mau tanya sama ibu nih, Bu, ibu pengen bahagia apa pengen kaya? Pengen bahagia apa pengen kaya? Ini susah udah banyak ngomong. Dua-duanya, duain nggak mau. Mau bahagia apa mau kaya? Semuanya. Nanti kalau mau kaya mau ngapain? Enggak, kalau kaya tuh maksudnya mau apa dengan kaya? Supaya bahagia kan? Berarti kalau bahagia itu adanya di kaya, makanya hidup kita nggak akan pernah bahagia. Karena bahagianya nungguin kaya, itulah susah. Padahal nggak harus orang kaya untuk bahagia. Bahagialah maka kau akan jadi orang kaya. Itu rumusan Nabi. Kan Nabi bilang laisal gina an kasratil arad walakinnal gina ginan nafs. Kaya itu kaya hati, bukan kaya harta. Kalau Anda meyakini dengan kaya baru bahagia, susah banget romannya mau bahagia nunggu kaya. Makanya gara-gara itu boleh jadi agama ditinggalin, hukum ditabrak, karena pengen jadi orang kaya. Udah kaya apa bahagia? Belum tentu juga. Nggak semua orang kaya bahagia, nggak semua. Orang kaya ya kadang-kadang ketawa aja susah, masih gampangan orang susah, bentar-bentar ketawa. Ini orang susah nih yang dari pagi belum makan, ada undangan maulid, senang nggak dia tuh? Senang. Coba orang kaya mah, Pak, ada peringatan maulid, udah khawatir duluan dia, mah takut dimintai sumbang. Emang ibu pikir bahagia nunggu kaya gitu? Nah, nih ajaran Nabi. Apa kata Nabi? Wardo bima qasamallahu lak takun agnan nas. Ridholah kamu dengan pemberian Allah apa adanya, kau akan menjadi orang yang paling kaya. Gak usah nunggu punya harta banyak, tapi kita harus tetap dalam keadaan bahagia. Caranya ridho dengan keadaan. Ibu ridho punya suami udah jelek dan miskin, itu lebih bisa bahagia ketimbang yang punya suami ganteng dan kaya raya. Bayangkan orang yang punya suami tampan dan kaya raya, istrinya susah tidur di rumah. 3 hari dia nggak pulang, istrinya udah mulai sedeng dikit, udah mulai kagak enak makan, gak enak tidur, uring-uringan, di otak dia udah kusut berbagai macam hayalan dan duga-dugaan, itu berkecamuk di otak dia. Susah untuk tidur, susah untuk makan, karena dia membayangkan betapa setiap rumah janda akan terbuka. Ketika suaminya mampir di rumah janda manapun, pasti pintu janda terbuka karena suaminya tampan dan kaya raya. Betul? Coba ibu yang punya suami udah jelek susah, jangankan 3 hari nggak pulang, 3 bulan nggak pulang nggak apa-apa, aman, ibu tenang di rumah. Udah jelek miskin lagi, aman nggak?
Tuh, kan gampangan orang susah berarti bahagianya. Hah? Makanya terima dulu apa adanya. Ini susahnya kan kagak nerima apa adanya. Pengennya banyak, selalu pengen banyak. Terima walaupun dikit, senang. Enggak kudu-kudu makan harus pakai daging, Bu. Jantung pisang aja direbus, kalau hati senang mah enak makannya. Betul? Emang kudu-kudu makan tuh pakai daging gitu? Enggak. Jantung pisang aja dibebekin cabe samping rumah. Masya Allah. Kalau hati lagi lega, makan enak udah, yang penting mah hati ini lega. Hati lega itu bahasanya ridho dengan keadaan. Terima dulu keadaan itu. Yakini ini adalah kehendak Allah. Apapun Allah kehendaki saya terima. Bahagia udah hidup. Itu kunci yang diajarkan Nabi. Jangan ngaku bernabi dengan Nabi Muhammad kalau nggak percaya konsep itu. Orang yang kaya pun belum tentu bisa tenang gitu. Kenapa? Pikirannya banyak. Udah kaya, kebutuhannya makin banyak, kepusingannya juga banyak. Nih yang susah nih, orang susah nih, katanya mau tidur gampang banget. Beda sama orang kaya, kalau mau tidur ribet, ngunci pintu depan, ngunci pintu pagar, ngunci pintu depan, ngunci lagi pintu kamar. Udah rebah, inget pintu jendela belum dikunci, batal tidur dia. Ngunci lagi pintu jendela, repot tidur doang. Coba orang susah mah, sekali aja angop nguap kan masih malas pindah ke tempat tidur, dia nyender di tiang, pules, orok lagi. Coba itu yang bisa begitu, itu biasanya orang susah doang tuh yang bisa begitu. Kenapa? Dia emang nggak perlu ngunci pintu pagar, pagarnya juga nggak ada. Nggak khawatir ada maling, pintunya nggak dikunci dari depan sampai ke belakang, tenang dia tidur, ngoroknya tetap kenceng. Kenapa? Nggak khawatir ada maling, karena maling juga nggak geblek. Nggak bakalan rumah orang susah dimalingin, mau nyolong ompreng penyok. Makanya rata susah kalau tidur, ngoroknya gede. Saking tenangnya, sampai subuh nggak denger orang ajan. Saking enaknya. Masya Allah. Kata tenang belum tentu, senang juga belum tentu. Yang bisa senang itu yang hatinya lega, hati yang qanu. Makanya Imam Syafi'i bilang, idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Jika engkau memiliki hati yang qanaah, bisa menerima apa adanya, maka engkau dan orang-orang yang berkuasa, raja di dunia ini, jangankan baru si Bang Sultan Andara, Sultan Brunei lagi bisa kalah senangnya sama kita. Engkau dan para sultan sama kalau kau punya hati yang lega, hati yang qanaah. Itu yang diajarkan Nabi kita. Jadi bikin sulit hidup apa? Bahagia nunggu punya duit banyak. Nggak usah, duit dikit bisa bikin bahagia. Gimana caranya? Itu yang penting. Makanya belajarlah bersyukur. Orang kaya punya pendapatan 1 orang 1 juta, pusing otaknya. Coba orang susah kadang-kadang nungguin dagangan aja, lakunya seberapa. Dia bilang, ini kalau aku semua alhamdulillah, memang hasilnya berapa semua. Ini kalau terjual semua saya dapat untung 50.000. 50.000 aja dia senangnya selangit. Belajarlah dari mereka untuk bisa senang. Begitu. Bukan berarti kita nggak boleh jadi orang kaya, silakan. Tapi kaya itu bukan untuk senang-senang. Kaya itu untuk fasilitas kita menuju surganya Allah yang abadi. Karena kesenangan dunia nggak ada yang abadi, kesenangan akhirat lah yang abadi. Dunia hal biasa. Ente punya suami kaya raya, ganteng-gantengnya masih muda, udah aki-aki mah jelek. Betul. Dunia nih semuanya begini. Ente ngotot punya bini, cari yang paling cakep. Ya waktu nyari paling cakep, dikawinin, udah kawin, ada lagi yang cakep.
Sedunia lagi ente kawinin tuh semua wanita cakep. Ntar ngeliat kambing gue cantik. Begitu watak manusia. Ini orang cakep semua dijadiin bini umpama. Saking banyaknya duit. Semuanya cakep-cakep dipilihin. Udah nggak ada lagi manusia, udah. Lama-lama lihat kebo juga cakep akhirnya ntar tuh. Watak manusia nggak akan pernah berhenti. Maka hidup itu bukan menurut apa yang kita mau. Orang beriman tahu hidupnya itu harus menuruti apa yang Allah mau. Paham dek? Hidup itu bukan menurut apa yang kita mau, tapi hidup itu harus menuruti apa yang Allah mau. Kalau kita berusaha terus mengikuti apa yang Allah mau, Allah jamin sama kita. Itu doa kita yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyampe kita ke situ. Baru namanya bahagia. Emang bahagia apa, Bu? Tadi nyari duit mulu, bahagia apa sih? Ibu bahagia kalau punya duit banyak. Bahagia. Ini nggak jauh dari sini, Bu, deket tuh, deket Subang tuh, di Subang temporary ada orang mati gara-gara punya duit banyak. Gue bingung naruh duit di mana, tiap hari ketakutan. Akhirnya tuh duit boleh pembayaran gusuran, dibikinin kasur. Kalau disimpan takut ada yang lihat, takut maling, maka dia bikin kasur, dia tidurin duitnya. Stres lama-lama, duitnya nggak kepake, mati orangnya. Makanya yang penting mah Bu, biar nggak punya duit bisa gimana caranya itu? Apa iya nggak punya duit bahagia? Bisa. Turunin targetnya, turunin. Jangan ketinggian. Ini caranya yang Nabi ajarin nih. Khusus buat orang-orang susah aja ya. Ada orang susah kasih di sini. Oh banyak, berarti pas nih saya sampaikan rumusnya ya. Bukan orang kaya ini mah, nih khusus buat orang susah, tapi bisa bahagia. Ini bukan kata saya cuma nyampein. Dalilnya ada. Hadisnya Imam Bukhari meriwayatkan ini dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis ini di dalam sunannya, kumpulan hadis yang beliau susun. Bunyi dalilnya begini kata Nabi. Man kana minkum aminan fi sirbihi mu'afan indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Siapapun di antara kamu kata Nabi berada pada negeri yang aman, di lingkungan yang aman gak Indramayu? Aman, kita bukan Gaza, nggak ada perang di sini, aman. Allah. Ya, naruh motor nggak hilang, naruh sendal hilang kalau yang jelek. Kalau yang bagus mau hilang juga kali. Aman, pokoknya nggak ada perang, begitu, betul. Kemudian yang kedua, afan fi badanihi, badannya sehat. Kampungnya aman, badan sehat. Apa mesti punya uang miliaran? Enggak kata Nabi. Indahu qutu yaumi. Yang penting dia punya persediaan makanan atau uang untuk membeli makan yang cukup untuk hari itu saja dari pagi sampai sore. Maka nilainya kata Nabi, faka'annama hizat lahu bihadzafiriha, maka dia seolah-olah telah diberikan oleh Allah dunia dengan segala kemegahannya. Jadi punya duit 100.000 aja Pak, pagi-pagi udah nyarap nasi uduk sepiring mentung, lontong sayur nambah, nanti siang makan lagi sayur masak asem sama ikan asin, malam indomie sama tempe goreng, beres sudah. Terus besok bagaimana? Ya besok mah bagaimana aja, belum tentu hidup. Yang penting mah itu besok. Ya besok mah orang kaya juga nggak tahu masih hidup apa kagak, betul. Nah, yang penting kita begitu dapat udah cukup. Emang harus banyak-banyak begitu.
targetnya jangan ketinggian. Nih salahnya kita ini hidup terlalu dibebani oleh angan-angan yang ketinggian. Angan-angan kita terlalu jauh. Ini saya lagi ngomongin ibu-ibu mulu nih, Bu. Masalahnya yang beranak ibu-ibu, Bu. Kadang-kadang lebaran itu baju lebaran baru 1 kali dicuci udah ngedit lagi. Itu sahnya tuh. Baju lebaran baru 2 kali nyuci udahnya mempersiapkan lebaran tahun depan. Padahal belum tentu hidup. Ngelihat rumah orang bagus, pikirin ini ngepelnya bagaimana, pentol. Orang punya rumah dia mikirin ngepel. Orang punya rumah gede, banyak, itu bayar pajaknya bagaimana? Lah urusan dia, ngapain ente yang mikirin? Jangan jauh-jauh kata Nabi, yang penting mana ini malam nih kita nih. Ini besok nih punya apa nih? Cukup nggak buat makan seharian besok? Udah, ya udah segitu cukup dulu. Untuk besoknya lagi ada lagi jalannya. Kenapa? Tuhannya masih satu, yaitu Allah juga yang ngatur rezeki kita. Dan kalau hidup kita diatur sama Allah, kudu nerima aturan Allah, termasuk nerima ketentuan Allah. Bahwa kita harus ikhtiar, iya, memang harus ikhtiar. Tapi ketahuilah, yang terjadi dalam hidup ini adalah apa yang Allah kehendaki. Maka tadi saya bilang, hidup ini bukan menurut maunya kita. Hidup ini harus ikuti apa yang dimaui oleh Allah. Saya makanya nggak setuju dengan bahasa orang pilihan. Hidup ini pilihan, tergantung pilihan kita. Iya, kalau ikhtiar memang iya. Ikhtiar itu namanya kita memilih bekerja atau tidak bekerja, rajin atau malas, belajar atau tidak belajar, sungguh-sungguh atau tidak. Itu namanya ikhtiar. Tapi urusan hasil itu ada dalam kuasa Allah. Yang Allah takdirkan jadi. Yang Allah takdirkan ada. Kalau Allah tidak takdir akan jadi, walaupun kita udah ikhtiar ke ujung langit. Betul? Contoh nih, kalau Bapak bilang hidup ini pilihan, saya mau tanya, pilih kaya apa miskin? Tuh, milih. Nyatanya pilih mana, kaya apa miskin? Nyatanya tuh, berarti kan nggak sesuai sama pilihan. Pilih hidup apa mati? Hidup. Nyatanya hidup ini pilih. Ente boleh memilih yang terbaik, silahkan. Tapi ketahuilah yang terjadi adalah apa yang Allah kehendaki. Maka hanya orang-orang yang memahami kehendak Allah dan mau mengikuti kehendak Allah dengan cara hidup mencontoh Rasulullah, Allah jaminkan bagi kita, kita akan memperoleh apa yang disebut dengan kesuksesan hidup. Sukses hidup itu adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hidup tidak ada rasa duka cita, tidak ada kekhawatiran. Tidak ada khawatir dengan apa yang terjadi nanti sesudah mati. Tidak juga duka terhadap apa yang sudah pernah terjadi. Dia tidak juga duka dengan apa yang terjadi karena dia yakin ampunan Allah lebih luas dari dosa yang pernah dia lakukan. Kalaupun dia seorang pendosa, dia akan tetap mengharapkan dan memohonkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meyakini Allah Maha Pengampun. Dia tidak lagi khawatir nasib dia di akhirat kelak. Karena dia sudah berusaha di sini memenuhi perintah Allah. Karena Allah sudah janji dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang beramal soleh, mau taat ibadah kepada Allah, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, walhal dia adalah orang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ini, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh pasti Allah akan berikan kepadanya balasan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka lakukan di dunia.
yaitu janji Allah ajrun ghairu mamnun, balasan berupa kenikmatan yang tidak akan pernah terputus, yaitu cita-cita tertinggi kita mendapatkan surga dan keredoan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas? Paham? Karena udah jelas, udah paham. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.